Cek 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 cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah Shenlang. Waduh, pintu besi bunyi. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kita gas lagi dah Shenlang. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini pasukan milik warga jin mereka telah dipaksa untuk mundur dan mereka semua masuk ke dalam area tambang. Dan di sini para bajak laut mereka semua melakukan sebuah provokasi untuk memaksa pasukan milik warga jin untuk keluar jika saja mereka berani. Dan tentunya provokasi gila yang dilakukan oleh para bajak laut membuat mereka para pasukan milik warga jin mereka semua benar-benar muak kesal dengan parodi yang dilakukan oleh orang-orang itu. Apalagi saat ini mereka juga mulai mengvisualisasikan ataupun yang menyamar sebagai Shenlang, Supepe dan juga Mulan. Dan mereka juga melakukan sebuah drama-drama kolosal yang menyebalkan dan tentunya hal itu membuat mereka semua pun benar-benar muak dengan apa yang dilakukan oleh para bajak laut itu. Tapi ternyata keesokan paginya ternyata seluruh pasukan milik warga jin yang ada di bawah sana udah menghilang, yang membuat para bajak laut mereka pun bingung, lah kok hilang semua. Namun ketika si pimpinan mereka juga melihat ternyata nggak ada pasukan keluarga jin, tentunya membuat dia juga bingung kemana seluruh pasukan milik keluarga jin. Padahal tadi malam masih ada, bahkan saat ini semua pasir emas pun juga kelihatan dari atas sana. Dan tentunya hal itu membuat orang tua ini dapat berpikir bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Padahal kemarin ada, tapi melihat ada banyaknya pasir emas di luar sana tentunya membuat orang tua ini dia pun tahu kalau ini adalah sebuah bahaya yang sangat amat berbahaya, karena membuat para bajak laut yang lainnya mereka tidak lagi dapat mengendalikan diri. Dan mereka semua pun langsung ingin turun mengambil semua emas yang ada di bawah sana. Dan benar saja, kini para pasukan bajak laut mulai terpecah. Mereka semua mulai bergerak antusias mengambil emas itu yang ada di bawah sana. Mereka lagi tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh si Qiu Tianwei ini. Dan hanya pasukan yang ada di bawah kendalinya saja yang dapat dia kendalikan. Dari 30.000 hanya 10.000 lah yang setia kepada Qiu Tianwei, sedangkan yang lainnya mereka semua turun ke bawah sana. Dan apa yang dilakukan oleh para bajak laut juga membuat pasukan milik warga Tang mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan menunggu? Dan jika mereka menunggu, maka semua emas itu akan diambil oleh para bajak laut. Dan itu membuat Jenderal keluarga Tang dia pun kini sampai keringat dingin, bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apalagi saat ini dia melihat para bajak laut yang ada di bawah sana. Ketika mereka udah di bawah, mereka mengambil semua emas-emas itu tanpa ada sebuah perlawanan, hingga membuat Jenderal keluarga Tang gak punya pilihan lain selain meminta kepada pasukannya untuk segera turun dan mengambil emas yang ada di bawah sana. Dan hal itu juga berlaku kepada pasukan milik Qiu Tianwei sendiri. Saat ini orang tua ini dia pun ditekan oleh para pasukan miliknya untuk membiarkan mereka turun ke bawah sana. Jika tidak, maka semua emas-emas itu akan diambil oleh orang-orang itu, hingga membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi karena memang Qiu Tianwei terlalu lambat mengambil sebuah keputusan, membuat kini pasukannya pun juga mulai liar dan turun dengan sendirinya, yang membuat kini perselisihan di antara para bajak laut pun terjadi. Mereka saling serang satu sama lain dan tidak peduli lagi siapa, karena yang mereka pikirkan hanyalah diri sendiri dan juga emas yang ada di bawah sana. Dan kerusuhan itulah yang membuat Qiu Tianwei dia pun tahu kalau ini terlalu berbahaya, dan dia kini terpaksa juga harus turun. Dan dia pun ketika ada di bawah sana meminta kepada seluruh bajak laut yang ada di bawah sana untuk menjaga ketertiban. Dan dia meminta kepada seluruh pasukan elit miliknya untuk mengkoordinasikan para bajak laut yang ada di bawah sana. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, dia pun berhasil membuat para bajak laut yang sebelumnya rusuh kini kembali anteng. Dan mereka juga mulai mengumpulkan pasir-pasir emas itu, yang membuat Qiu Tianwei dia pun melihat ke sekitar dan dia juga merasakan nggak ada jebakan ucap dari orang tua ini. Dan dia juga merasakan kalau pasir emas yang ada di tempat ini sangat luar biasa. Dan dia berpikir jika ini semua akan menjadi miliknya, tentunya dia akan kaya raya. Dan dia juga gak peduli keluarga jin kemana mereka kabur. Tapi sejatinya keluarga jin gak akan mungkin bisa kabur dari pulau ini, karena di luar sana dia juga telah menempatkan pasukannya di luar garis pantai. Dan tentunya keluarga jin gak akan bisa kabur, ucap dari orang tua ini. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja
dengar suara letupan dan ternyata letupan itu berasal dari tangga. Tangga menuju jalan atas udah dihancurkan oleh mereka, orang-orang yang berasal dari keluarga jin. Dan itu membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena saat ini jalan menuju ke atas udah dihancurkan yang membuat mereka nggak bisa naik ke atas. Dan itu membuat Hugh Tianhui dia pun tahu ini semua pasti ulah dari keluarga jin. Dan dia meminta kepada seluruh pasukannya untuk bersiap-siap. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, cuman jalan ke atas yang telah hilang. Nah itu membuat mereka pun mengatakan kalau jalan menuju atas udah dihancurkan dan nggak ada jalan keluar. Dan ketika mereka sedang memikirkan sebuah rencana untuk dapat keluar dari tambang ini, tiba-tiba aja boom, sebuah letupan yang besar terdengar. Dan itu tentunya menotis bagi mereka semua karena tiba-tiba saja terdapat sebuah lubang yang kini keluar air laut yang sangat amat banyak, yang tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa kok ada tembusan dari air laut. Padahal air laut berjarak 100 meter dari tempat ini, pikir dari mereka semua. Dan ternyata itu adalah rencana dari Shelang, di mana letupan yang pertama adalah letupan untuk dapat menghancurkan jalan untuk naik ke atas, dan letupan kedua adalah buah jalan yang disiapkan untuk mengaliri air laut ke tempat ini. Dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba aja pasukan keluarga jin mereka juga udah nongol di atas sana, yang membuat mereka pun bingung bagaimana bisa pasukan keluarga jin kok ada di atas sana. Dan dari atas sana juga patriark yang pun memperingatkan kepada seluruh para bajak laut kalau ini adalah hari akhir dari para bajak laut itu, yang membuat orang tua ini tentunya dia pun sampai keringat dingin. Dia nggak menyangka kalau dia telah masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Shelang. Dan kenapa pasukan keluarga jin udah ada di atas sana? Karena ternyata Shelang dia telah mengatur sebuah jalan keluar dari sebuah tempat rahasia yang memang telah disiapkan. Dan untuk keluarga jin mereka juga telah menutup jalan rahasia itu dengan cara menimbun dengan pasir dan juga batu. Dan karena memang air laut yang terus datang membuat para bajak laut mereka nggak punya pilihan lain selain mencoba untuk dapat menyelamatkan diri karena air laut terus datang menimbun tempat ini. Dan di sini para bajak laut mereka juga mencoba untuk naik dengan cara memanjat tepi area tambang. Tapi tentunya hal tidak akan mudah karena memang saat ini licin dan juga basah serta membeku karena saat ini juga lagi musim salju. Dan itu membuat jenderal keluarga Artak dia pun berpikir apakah dia benar-benar telah masuk ke dalam sebuah rencana dari Shelang. Dan dia juga berpikir jika ini benar maka tamatlah sudah ucap dari orang tua ini. Dan dia saat ini memang menggunakan sebuah zirah yang akan membuatnya tenggelam. Dan itu membuat orang tua ini pada akhirnya dia pun melepaskan zirah miliknya dan langsung mencoba untuk dapat memanjat keluar dari dalam tempat ini. Dan karena memang dia adalah seorang yang sangat terampil dan juga jago, pada akhirnya dia dapat lolos dari tempat ini dan dia merangkak naik ke atas sana. Tapi ketika dia naik ke atas sana dia pun langsung ditimpukin dan juga diserang oleh para pasukan keluarga jin yang ada di atas sana. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh orang-orang itu tidaklah fatal hingga membuat dirinya pun pada akhirnya dapat sampai puncak. Tapi ketika dia baru keluar, dia pun langsung berhadapan dengan patriark. Dan di sini dia pun tahu kalau dia nggak bisa melawan dan dia kini memohon ampun dan juga dia pun kini taubat. Tapi di sini untuk patriark tentunya nggak akan mungkin dia membiarkannya begitu saja dan dia langsung memberikan hukuman kepada si tengil ini. Kan di bawah sana untuk orang tua ini dia pun shock dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dia juga meminta kepada pasukannya untuk jangan panik dan teruslah bersabar karena air laut ini akan terus datang. Dan ketika air laut ini udah mencapai puncaknya maka akan membawa mereka juga keluar dari dalam danau ini. Jadi mereka hanya perlu bertahan saja dan hal itu dibenarkan oleh orang-orang itu. Tapi di sini dia juga tahu kalau air laut ini sungguh sangat dingin dan jika terlambat tentunya itu akan membuat mereka semua membeku. Namun ternyata tidak sesuai dengan rencana dari dirinya karena tiba-tiba aja pintu itu pun tertutup. Pintu dari gua yang menghubungkan dengan laut tertutup hingga membuat air yang masuk tidak lagi banyak, tidak lagi sampai penuh, yang membuat mereka semua pun bingung lah. Kenapa airnya kok berhenti? Pikir dari mereka semua. Dan mereka juga tahu jika ini semua berlangsung lama tentunya mereka semua akan kedinginan dan berakhir di tempat ini. Dan untuk si tengil tua ini dia pun kesal dengan itu semua. Dan dia juga tahu adalah rencana dari Shelang membuat mereka semua tenggelam di tempat ini. Dan untuk orang tua ini dia juga meminta kepada bawahannya untuk segera naik ke atas sana manjat. Dan benar saja ketika para bajak laut itu mulai manjat, di sini para pasukan keluarga jin mereka
mereka pun tidak akan mungkin membiarkan para bajak laut itu naik, dan mulailah terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh para pasukan milik keluarga jin yang mencoba untuk dapat menghentikan para bajak laut yang mencoba untuk dapat naik. Tapi di sini dengan para bajak laut yang memang jumlahnya banyak coy, 30.000, tentunya membuat para pasukan keluarga jin mereka juga sampai kircep karena terlalu banyak, nggak habis-habis, hingga membuat mereka semua mulai melemparkan batu-batu besar untuk dapat menghentikan para bajak laut itu. Tapi karena memang jumlahnya terlalu banyak, membuat para pasukan keluarga jin mereka pun juga bingung dengan apa yang harus mereka lakukan, terlalu panik duluan. Dan untuk jenderal keluarga jin mereka juga telah menyiapkan yang lainnya, bukan cuma batu dan juga panah, tapi mereka juga menyiapkan asam sulfat. Dan di sini dengan bantuan dari asam sulfat yang panas ketika bersentuhan dengan kulit, membuat mereka semua pun pada akhirnya nggak bisa tahan diri dan nyungsep jatuh lagi ke bawah sana. Dan mereka semua pun mulai pasrah, bahkan ada yang nangis-nangis karena mereka tahu kalau mereka nggak akan dapat bertahan lama. Dan tentunya korban berjatuhan satu demi satu dan jumlahnya sangat amat banyak. Dan itu membuat mereka juga mulai simpati. Para pasukan keluarga jin yang melihatnya mereka pun juga agak sedikit kasihan juga. Mereka pun merasa kalau ini terlalu mengerikan. Tapi mendengar dan juga melihat para pasukan yang mulai bersimpati, membuat jenderal keluarga jin yaitu Jin Zhao, dia pun meminta kepada pasukannya untuk tidak bersimpati dengan para bajak laut, karena mau bagaimanapun bajak laut tetaplah bajak laut. Mereka adalah para penjahat dan bersimpati kepada mereka. Apa yang kalian pikirkan? Jika kalian ingin bersimpati, maka bersimpatilah kepada korban dari para bajak laut, ucap dari orang tua ini. Dan dia pun meminta kepada pasukannya untuk terus menyerang para bajak laut itu, karena ini adalah hal yang memang layak diterima oleh para bajak laut yang memang sangat amat jahat. Dan untuk para bajak laut tentunya mereka tidak mungkin layak untuk mendapatkan simpati, ucap dari jenderal ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh patriark tua itu. Ia mengatakan kalau menyingkirkan para bajak laut adalah perbuatan yang mulia karena telah menyingkirkan kejahatan. Dengan begini maka banyak warga yang akan terselamatkan dari para bajak laut, ucap dari orang tua ini. Dan dia meminta kepada pasukannya untuk terus menyerang para bajak laut yang ada di bawah sana. Dan dalam waktu singkat, kurang dari setengah jam, para bajak laut sudah habis. Udah banyak dah yang ngapung. Kurang dari 30.000 pasukan milik para bajak laut dan juga keluarga Tang, mereka semua udah ngapung. Kecuali yang memang ada di garis pantai, yang melakukan penyerangan, mereka semua udah hancur. Berakhir dah di dalam lubang besar yang telah disiapkan oleh Shenlang. Kuburan besar yang telah disiapkan oleh Shenlang. Dan melihat itu semua tentunya membuat orang tua ini dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Dia gak menyangka kalau ternyata seluruh pasukan yang telah dia siapkan, 30.000 pasukan yang telah disiapkan, berakhir seperti ini. Namun bahkan uniknya di sini Jin Zhao dia pun meminta kepada pasukannya untuk memberikan air surga mereka sebagai bentuk penghormatan kepada para bajak laut. Dan hal itu pun diikuti oleh para pasukan penjaga lainnya. Mereka memberikan air surga mereka kepada bajak laut yang ada di bawah sana. Dan melihat apa yang dilakukan oleh jenderalnya, membuat patriark nggak menyangka kalau ternyata Jin Zhao, kenapa dia jadi kejam seperti ini? Waduh, ucap dari orang tua ini. Dan ternyata Jin Zhao dia melakukan ini semua karena memang ini adalah sebuah perintah dari Shenlang untuk memberikan perlakuan spesial kepada para bajak laut. Ini ada perintah dari Tuan Sheng, ucap dari Jin Zhao. Namun melihat itu semua tentunya membuat si tengil tua ini dia pun bertanya kepada patriark di mana Shenlang, karena dia tahu ini semua pasti adalah rencana dari Shenlang. Dan untuk patriark dia pun mengatakan kalau saat ini Shenlang dia telah memimpin seluruh pasukan elit milik keluarganya untuk dapat menyerang kota Nuchao, ucap dari patriark Ho. Mendengar itu semua membuat si bajak laut itu dia pun tertawa karena nggak mungkin keluarga Jin dapat menaklukkan kota Nuchao, karena di kota Nuchao ada Qiu Yao dan tidak mungkin Shenlang dapat melakukan. Tapi di sini orang tua ini dia juga bertanya apakah gunung emas yang ada di tempat ini benar-benar ada atau tidak. Dan untuk orang tua ini dia mengatakan kagak ada gunung emas di tempat ini. Patriark dia pun mengatakan kalau emas-emas itu berasal dari 400.000 koin emas yang dicampur dengan 50 ton kuningan. Dan tentunya hal itu membuat orang tua ini dia pun shock. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin keluarga Jin mendapatkan emas sebanyak itu? Bagaimana kau melakukannya? Konspirasi gila, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh patriark. Dan di sini patriark dia juga bertanya kenapa di 2 dekade yang lalu ketika bapaknya memimpin 10.000 pasukan menyerang para bajak laut gagal. Kenapa? Dan pasti ada sesuatu di balik itu semua, ucap dari orang tua ini yang
Hal itu pun dibenarkan oleh si bajak laut. Dia pun mengatakan kalau sejatinya di 20 tahun lalu harusnya keluarga Jin memang berhasil mengalahkan mereka. Tapi sayangnya keluarga Jin, mereka tidak tahu kalau banyak mata-mata miliknya yang ada di pasukan keluarga Jin itu sendiri. Dan dia juga telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat akurat yang berasal dari keluarga Hu tentang apa yang akan dilakukan oleh keluarga Jin. Jadi dengan begitu dia dapat menghancurkan keluarga Jin di kala itu, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu juga membuat orang tua ini berpikir, apakah jangan-jangan ini adalah karma, ucap dari orang tua ini. Dan tentunya hal tidak mungkin dapat dia terima, dan dia kini mulai melompat seperti kodok ke sana kemari mencoba untuk dapat naik ke atas sana. Dan untuk para pasukan di sini mereka pun langsung menyiapkan asam sulfat lagi untuk dapat membuat orang tua itu nggak naik-naik. Yang membuat orang tua itu ketika kena asam sulfat tentunya dia pun membara, dan dia juga langsung diserang oleh api yang dilepaskan oleh keluarga Jin. Dan di sini untuk patriark dia pun langsung menambahkannya dengan minyak biar makin menyala dah tuh. Dan bentar saja orang tua itu dia pun langsung tambah menyala dan langsung habis terbakar dan cup nyumplop ke bawah sana. Nah, dan itu adalah akhir dari bajak laut itu. Dan itu juga membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau dia sudah menang. Dan ini adalah kemenangan bagi keluarga Jin menaklukkan 30.000 pasukan para bajak laut. Dan ini adalah akhir dari para bajak laut. Dan dia juga berujar, Shelang, aku telah selesai di sini. Lantas bagaimana dengan pertempuranmu di kota Nuchao? Ucap dari orang tua ini. Dan selesailah cerita kita di sini dulu untuk Shelang kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk Shelang. Dan itu aja untuk part kali ini. Dan bagaimana penaklukan kota Nuchao yang akan dilakukan oleh Shelang hanya dengan 2.000 pasukan elit miliknya, dan juga kota Nuchao yang terdiri dari 3.000 pasukan serta adanya keluarga Zhang yang bersiap untuk dapat menyerang juga di tengah-tengah persisian Shelang dan juga para bajak laut. Ada 3 pihak nanti tuh di kota Nuchao. Pasukan Shelang, pasukan keluarga Zhang, dan juga pasukan bajak laut. Dan 3 sisi ini akan bertempur satu sama lain memperebutkan kota Nuchao. Dan apa yang akan terjadi di sana akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Gue mau ngasih tahu juga. Yang nanya, bang, itu channel Chow kan kok pakai bahasa Inggris bang gitu. Dan kok gambarnya temanya beda bang. Ini bahas apa bang? Gue lagi bikin channel lagi, bikin story baru. Karena di Chogan itu gue nggak bisa upload cerita-cerita kayak gini lagi cuy. Kena dolku di Chogan. Jadi gue bikin segmen baru pakai bahasa Inggris. Coba siapa tahu ada bule yang nyangkut di sono gitu cuy, untuk nambah-nambah cuan. Ini soalnya nonton yang gue bikin ini kan dikit ya cuy ya, dibandingkan sama yang lain-lain gitu. Ya view-nya cuma 2.000-3.000 tuh, cuannya dikit cuy. Jadi terpaksa gue harus bikin yang lain, yang bahasa Inggris. Siapa tahu bule-bule sana tertarik gitu kan. Gue suaranya juga pakai suara AI, nggak suara gue. Untuk bahasa Inggris bang, nanti gue ngomongnya belibet. Dah Indonesia aja gue kadang-kadang belibet, apalagi Inggris gitu. Jadi ya gitulah. Dan untuk Chogan gue masih gue yang punya gitu, masih gue yang nggak gue jual kah? Nggak, masih ya gitulah, masih gue yang bikin gitu. Kemarin kan gue bikin cerita-cerita short video gitu. Apalah itu menurut gue apaan gitu. Gue bingung gitu. Terus bikin AI yang lain tuh gue nggak males, menurut gue nggak enak. Dah itu aja tuh part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.